Halo, jumpa lagi guys. Kapan terakhir kalian piknik ya? Pastilah sudah lama ya kan? Berikut ini adalah destinasi di Yogyakarta yang sangat istimewa. 1. Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan terkenal yang ada di Indonesia. Keraton Yogyakarta merupakan bangunan istana resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I pada masa lalu. Keraton berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan kerabatnya. Namun kini fungsi keraton beralih menjadi tempat wisata, museum pusat kebudayaan Jawa, dan sebagai tempat tinggal Sultan. Keraton Yogyakarta memiliki nilai-nilai sosial budaya dan religi dalam pendirian maupun pemanfaatannya. Selain sebagai tempat tinggal raja dan museum pusat kebudayaan Jawa, Keraton Yogyakarta pun dijadikan sentra dan kiblat perkembangan budaya Jawa. 2. Pantai Parangtritis. Wisata Pantai Parangtritis terletak di Yogyakarta. Pantai ini terkenal akan keindahan dan mitos Nyi Roro Kidul yang berkembang dalam masyarakat. Deretan pantai selatan di kota Yogyakarta menghadirkan keindahan tersendiri. Hamparan pasir yang bersih serta laut yang biru dengan debur ombak mampu memikat para wisatawan. Di antara pantai-pantai tersebut, wisata Pantai Parangtritis merupakan salah satu pantai yang terkenal. Pantai Parangtritis terletak 27 km selatan kota Yogyakarta, tepatnya di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, nama Parangtritis berasal dari kata parang, yang artinya batu, dan tritis, yang artinya tetesan air. 3. Malioboro. Keberadaan Malioboro sering pula dikaitkan dengan 3 tempat sakral di Yogyakarta, yakni Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Selatan. Kata Malioboro bermakna karangan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di sana pada tahun-tahun 1811 sampai tahun 1816 Masehi. Pendirian Jalan Malioboro bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Malioboro terus berkembang hingga saat ini. Dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dahulu, Malioboro jadi pusat kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tempat-tempat strategis seperti kantor Gubernur DIY, Pasar Induk Beringharjo hingga Istana Presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini. 4. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bangunan candi ini dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Brahma Dewa Pencipta, Wisnu Dewa Pemelihara, dan Siwa Dewa Pemusnah. Di kompleks candi ini terdapat arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, yang menunjukkan bahwa Dewa Siwa lebih diutamakan. Bersamaan dengan Candi Borobudur, candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno ini juga dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1991.
Candi Prambanan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan, yang memerintah Mataram kuno antara 840 sampai 856 Masehi. Rakai Pikatan mengawasi langsung pembuatan konstruksi dan desain percandian Loro Jonggrang, candi utama di Prambanan. Sedangkan candi-candi kecil lainnya yang berada di kompleks Candi Prambanan dibangun pada masa raja-raja berikutnya, bahkan hingga periode kekuasaan Rakai Watukara Dyah Balitung 898 sampai 915 Masehi. 5. Taman Sari. Taman Sari, yang berarti taman yang indah, pada mulanya merupakan sebuah taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta. Kompleks ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunan dimulai pada tahun 1758 dan diselesaikan pada tahun 1765 Masehi. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Taman ini dijuluki Water Castle karena kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Disebut juga The Fragrant Garden karena pohon-pohon dan bunga-bunga yang harum ditanam di kebun-kebun sekitar bangunan. Enam. Gumuk Pasir. Gumuk pasir adalah gundukan pasir yang terjadi akibat pasir yang terhembus oleh angin. Hal-hal yang memengaruhi terjadinya gumuk pasir ialah aktivitas vulkanik Gunung Merapi dan Merbabu, aliran Sungai Opak dan Progo yang membawa material vulkanik, serta tenaga gelombang parangtritis. Gumuk pasir mempunyai beberapa tipe seperti tipe Barchan atau bulan sabit, tipe longitudinal, tipe transversal, dan tipe parabola. Proses terbentuknya gumuk pasir di parangtritis dimulai ketika meletusnya Gunung Merapi dan mengeluarkan material vulkanik yang berupa awan panas beserta debu, pasir, lahar panas, lahar dingin, dan batu-batuan yang mengalir ke sungai-sungai yang berhulu di Merapi, yaitu Sungai Opak, Bedok, Boyong, Gendol. Syarat terjadinya gumuk pasir adalah pantai yang landai, adanya pasir sebagai pemasok material, gelombang laut mampu menghempaskan pasir dari laut ke darat, arus di sepanjang pantai kuat, serta adanya 7. Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Lokasinya berada di sebelah selatan Candi Prambanan dan berdekatan dengan Candi Ijo serta Kompleks Keraton Boko. Lokasi wisata Tebing Breksi tepatnya berada di Desa Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini merupakan perbukitan batuan breksi. Tebing batuan breksi yang memiliki corak yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sebelum menjadi tempat wisata, lokasi Taman Tebing Breksi sebelumnya adalah tempat penambangan batuan alam. Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Di sekitar lokasi penambangan terdapat tempat-tempat pemotongan batuan hasil penambangan untuk dijadikan bahan dekorasi bangunan. Dulunya ini tambang batu biasa terus sering diteliti mahasiswa. Ini ternyata endapan abu vulkanik purba. 8.
Gembira Loka Zoo. Ide awal pembangunan kebun binatang dan kebun raya Gembira Loka berasal dari keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1933 akan sebuah tempat hiburan. Kemudian hari dinamakan Kebun Rojo. Ide tersebut direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan bantuan Ir. Karsten, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Gembira Loka Zoo merupakan kebun raya dan kebun binatang yang berada di kota Yogyakarta. Memiliki berbagai wahana rekreasi seperti interaksi satwa, kolam sentuh, kolam tangkap, terapi ikan. Gembira Loka Zoo merupakan salah satu tempat rekreasi yang diminati banyak keluarga. Pasalnya, terdapat lebih dari 100 satwa yang dipelihara di kebun binatang ini, sehingga pengunjung dapat mengenal lebih banyak hewan di lokasi ini. Itulah beberapa kekayaan wisata yang wajib dikunjungi apabila Anda ke Yogyakarta. Jogja memang lengkap banget. Semua jenis tempat wisata ada di Jogja, dan semuanya terasa menyenangkan buat dikunjungi. Kota pelajar ini punya segalanya, baik itu tempat wisata budaya, kuliner, wisata alam, hingga wisata yang instagramable pun ada. Terima kasih telah menonton, see you next time.